Ada 3 modelnya ahimsa. Ada non-violence of the strong, ada non-violence of the weak, dan ada non-violence of the coward. Ini semacam, kalau di hadis, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Kalau of the strong, biadihi. Cuma biadihinya bukan kekerasan. Kalau of the weak, itu mungkin yang tengah-tengah, dan yang coward itu untuk orang-orang yang lemah. Meskipun weak artinya lemah, tapi coward kan lebih rendah posisinya dari orang lemah. Kalau orang-orang kuat, karena dia posisinya kuat, bargainingnya kuat, cara anti kekerasannya mungkin dengan berdiam diri, demonstrasi, atau melakukan lobby, dialog, biar nggak terjadi konflik. Ini orang-orang kuat. Kalau kamu kenal sama bupati, sama gubernur, nggak usah capek-capek demo, ditemui aja, diajak dialog, diajak diplomasi. Atau kalau kamu nggak kenal, ya lawan dia, cuma jangan pakai kekerasan. Aksi diam. Jarang sekarang ya demo dengan aksi diam. Nggak lego mungkin kalian. Sing enak itu kan demo teriak-teriak sampai suara muntah. Tapi aksi diam, saya bilang tadi, diam itu jauh lebih dahsyat loh daripada rame. Kamu berhadapan dengan temanmu yang pendiam, itu kan agak harus mikir daripada dengan temanmu yang cerewet. Coba aja rasakan, agak ada segannya, agak konco iki kok meneng wae, janjane karepe apa ya. Kadang-kadang kamu salah tingkah sendiri, padahal dia juga tidak ngapa-ngapain. Ya kan? Diam itu jauh lebih dahsyat daripada kakean tingkah. Yang kedua, kalau kamu lemah, berarti nggak punya kuasa, ya boleh melakukan demo. Selain aksi diam, mungkin dengan puasa, mungkin dengan mogok makan, antara lain loh ya, yang pernah dilakukan di era Gandhi. Cuma dasarnya bukan karena takut pada musuh, tapi karena sayang pada musuhmu. Kalau kamu misalnya demo Jokowi, demo gubernur, demo siapa aja, itu dasarnya bukan karena marah atau takut, tapi karena kamu sayang pada dia. Ini orang harus keliru, harus diselamatkan. Kasihan kalau dia tidak selamat. Kasihan kalau dia salah, korbannya nanti banyak. Itu kan sayang namanya, bukan karena benci. Wah, ini mumpung salah, dulu kan musuhku ini, ndak tak pilih kok ternyata jadi. Wah, itu habis disikat. Ndak, itu berarti dasarnya masih kebencian. Ndak setuju demo, itu dasarnya harus tetap sayang. Kenapa kok kamu protes, kamu komplain padaku? Karena aku sayang padamu. Bukan karena, kalau aku tidak sayang padamu, kamu salah, kamu keliru, aku diam aja, cuek aja dong. Tapi karena aku sayang, kamu tak ingetin. Kalau enggak, dadeh, kita enggak usah ngomong aja kan. Itu demo dengan cara diam. Tidak enak loh. Coba kamu sak kos-kosan, temenmu kan kamu milih mana, dia komplain dengan cara marah-marah, apa tiba-tiba diem, tidak ngomong 2 hari. Kamu kan lebih gelisah kalau dia tidak ngomong 2 hari. Kamu mesti mikir, iki cah iki kenapa yo, kelebonan ning ndi kok ora ngomong-ngomong. Tapi begitu dia marah, kwek kan gampang selesai urusannya. Oh itu toh, kalau itu sih beres. Tapi kalau diem, itu kamu lebih susah. Itu power diam itu luar biasa, jangan salah. Terus ada lagi orang yang di bawahnya lemah, memang dasarnya dia penakut. Ada level orang tertentu, ya mungkin rakyat yang sangat kecil. Kalau kita kan rakyat kecil, nah mungkin ada rakyat yang sangat kecil, lebih kecil dari kita. Kan ada kan, mungkin petani-petani di pelosok itu lihat kalian kan, wah ini mahasiswa orang besar, tapi kita merasa kecil.
Mungkin ada yang di bawah kita yang sangat kecil, yang tidak bisa mikir, tidak bisa apa-apa. Nah, itu mungkin perlu sedikit pelatihan, perlu sedikit masukan-masukan. Tapi tetap bisa diarahkan untuk ahimsa, untuk melakukan gerakan anti kekerasan. Termasuk yang sempat dijelaskan oleh Gandhi, perempuan. Perempuan itu kan diantara yang kadang-kadang merasa tidak pada tempatnya melakukan aktivitas-aktivitas semacam komplain, semacam demo dan lain sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Maka perlu penyadaran-penyadaran. Non-violence of the coward. Setelah identifikasi diri baru terus melakukan aktivitas-aktivitas anti kekerasan. Oke, itu model-modelnya ahimsa. Oke. Sebenarnya kalau dalam agama Hindu, ahimsa itu menunjukkan bahwa kita manusia. Karena sebelum ahimsa itu kan himsa, keras. Keras itu ciri manusia yang peradabannya belum maju, masih pindah-pindah. Alatnya masih batu, kayu, dan yang sejenis itu. Makanannya serba binatang, karena belum mengerti cocok tanam. Itu kan sangat keras. Kalau kalian lihat film-film dokumenter manusia sebelum peradaban ini kan keras luar biasa. Cirinya himsa. Tapi semakin kesini, semakin maju, semakin modern kan semakin ahimsa. Semakin tertata, semakin tertib, semakin damai. Maka katanya teori ini, kok ada orang suka kekerasan, berarti dia cara berpikirnya masih primitif, masih sebelum peradaban. Kok ada temanmu sidik-sidik ngamuk, nah itu berarti evolusinya belum sempurna. Belum selesai. Jadi ya gak usah dilateni, kamu tinggal bilang, ya sudah kamu berevolusi dulu, jadi manusia modern. Kok sidik-sidik nesu, sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik nantang gelut. Nah itu berarti evolusinya belum sempurna. Preman-preman yang sidik-sidik marah-marah nantang gelut, atau begal-begal, itu sebut aja mereka, itu manusia yang belum berevolusi. Hidupnya sangat keras. Nah, padahal harusnya manusia dalam peradaban hari ini itu hidupnya jauh lebih beradab. Itu nanti yang dijadikan modus antara lain bahwa beberapa Brahmacharya termasuk Gandhi itu vegetarian. Dia tidak mau makan yang daging-dagingan, karena dianggap itu diantara ciri manusia yang evolusinya belum sempurna. Manusia yang evolusinya sempurna sudah ngerti cocok tanam, yo hasil cocok tanamnya yang dimakan, bukan makhluk hidup yang lain. Nah itu perspektif kalau itu. Tapi yang jelas yang urusan kekerasan tadi yang harus kamu bereskan. Kalau batinmu masih keras, masih suka marah-marah, nah itu masalah. Berarti evolusimu belum tuntas. Oke. Di mana sih? Kenapa sih harus ahimsa? Kalau anti kekerasan kan berarti harus nggak usah terlibat dalam hidup sehari-hari, Pak. Minggir aja. Kok anti kekerasan ada yang demo sampai diem segala? Enggak. Meskipun anti kekerasan juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari. Tidak boleh orang pasrah, tidak peduli lagi pada kehidupannya, cueklah semuanya. Tapi juga nggak boleh agresif, menang-menangan, semua dikalahkan. Jadi ahimsa itu titik tengah antara hidup yang agresif
dan hidup yang menyerah. Dua-duanya tidak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu kan gitu, tidak menyerah. Apalagi berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu, yang tiran, yang tidak nyerah. Kalau nyerah berarti nggak manusiawi. Nggak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Kebalikannya, melawan tiran, melawan kekerasan, melawan orang jahat kok dengan kekerasan, itu ya sama aja. Kamu levelnya berarti sama. Sama-sama tidak manusiawi. Antara yang kritik dan yang dikritik posisinya sama. Kamu juga pakai kekerasan, dia juga pakai kekerasan. Nah, bedanya apa? ISIS bantai orang, yang anti ISIS bantai ISIS, podo. Kekerasan dengan kekerasan sama aja. Tidak ada bedanya. Itu dasar berpikirnya. Maka jangan dong kekerasan, jangan dilawan dengan kekerasan. Apa bedanya? Itulah dasar berpikirnya ahimsa. Gandhi sempat menyebut Al-Quran di tulisannya. Katanya Gandhi, sebenarnya semua agama itu anti kekerasan, termasuk Islam. Meskipun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang konotasinya kekerasan, tapi sebenarnya itu jalan agar ahimsa, ketidakkerasan bisa hidup. Jadi kalau katanya Gandhi ini, kalau ada ayat di Quran kok ini kok ayat kok keras, mungkin nyuruh orang perang, nyuruh orang saling membunuh. Katanya Gandhi, kalau yang paham Quran itu sebenarnya jalan agar kehidupan anti kekerasan setelah itu bisa subur. Ini yang ingin meneliti, mungkin ada mahasiswa yang menggeluti tafsir, silakan dilacak. Bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Itu agak dalam analisisnya. Yang ahli tafsir yang bisa silakan dikumpulkan secara tematik ayat-ayat kekerasan, terus dicek konteksnya. Apa iya ayat-ayat kekerasan itu sebenarnya ujungnya adalah untuk menghidupkan hidup yang anti kekerasan. Itu katanya Gandhi.